pertama yaitu adanya asas praduga resmatik, di mana asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap resmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat, yaitu pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan yang kedua yaitu ada asas pembuktian bebas, artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1856 BW atau pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga ada asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Pasal 58, 63, 80, dan 85. Dan yang terakhir yaitu asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tun adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tun berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini, kiranya ketentuan pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas erga omnes. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya administrasi negara. Di sini tidak semua KTUN dapat langsung digugat melalui peradilan tun. Terhadap keputusan tun yang mengenal upaya administrasi atau UP disyaratkan untuk menggunakan saluran peradilan tun. Dilihat dari pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk KTUN yang memungkinkan adanya UP, gugatan langsung ditujukan kepada PTTUN pasal 51 ayat 3. Dengan demikian ada dua jalur perkara di muka peradilan tun. Bagi KTUN yang tidak mengenal UP, gugatan ditujukan kepada PTUN TKL. Sedangkan bagi KTUN yang mengenal UP, gugatan langsung ditujukan kepada PT Tun. Ada dua macam upaya administrasi, yaitu banding administratif dan prosedur keberatan. Yaitu dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat tun yang mengeluarkan KTUN. Maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Dalam hal penyelesaian dilakukan oleh instansi dan instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administrasi. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat langsung, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompetensi pratun, dikenal ada dua macam kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut, adanya pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 ayat 10 serta pasal 3, yaitu pratun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun, di mana sengketa tun adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN, serta sikap diamnya pejabat atau seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tun tersebut. Pasal 54. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 JO, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan pasal 1 angka 7 merumuskan KTUN adalah suatu penerapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupun pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang ataupun badan hukum. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai materi tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah yang A, bagi yang dituju dengan sebuah KTUN pihak 2, 90 hari sejak saat KTUN itu diterima. B, bagi pihak ketiga yang berkepentingan 90 hari sejak KTUN itu diumumkan. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah yang pertama orang atau badan hukum perdata, dan yang kedua yang berkepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Dengan begitu, harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian ataupun kepentingan. Dalam hukum administrasi, kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut, yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan, dalam AWB Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi persoalan utama ialah pembatalan KTUN. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara 250.000 sampai 55 juta. Rehabilitasi hanya berlaku untuk skema kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh. Pejabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani suatu kewajiban kompensasi sebesar 100.000 sampai 2 juta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara KTUN yang digugat adalah yang pertama, KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan undang-undang ini mengetengahkan tiga hal dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni yang pertama, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial. Dan yang terakhir yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya itu kalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan. Kemungkinan ada 3 macam bentuk tidak berwenang, yaitu menyangkut kompetensi absolut, menyangkut kompetensi relatif, dan yaitu tidak berwenang dari segi waktu. B. Badan atau pejabat tun pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah menggunakan wewenangnya dan tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Yang C. Badan atau pejabat tun pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.